Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari beberapa demo-demo kemarin atau aksi unjuk rasa ya, tuntut DPR gulirkan hak angket kecurangan pemilu di 2024. Artinya serentak kemarin untuk demo di mana-mana begitu kan, untuk menggaungkan apakah ada dugaan-dugaan kecurangan yang terjadi selama ini. Maka ini cukup lumayan luar biasa begitu kan ya, rakyat bisa turun ke jalan terus kemudian di bulan puasa begitu untuk menggaungkan hak angket salah satunya begitu. Maka jalan utamanya bagi kami adalah jangan sampai ya demo-demo ini sebagai pengalihan isu hak angket, karena hak angket itu yang paling poin-poin pertama begitu, hak angket untuk menggaungkan bagaimana untuk mengungkit dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini. Kalau demo ya silahkan demo dimanapun, tapi jangan lupa tuntutan hak angket itu harus benar-benar bergulir di situ. Karena nampaknya hak angket itu di mana-mana ya, walaupun Pak Jokowi nanti tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden, bisa saja implementasi dari hak angket ini bisa menyeret seorang Jokowi ke pengadilan di situ. Aksi unjuk rasa tuntut DPR gulirkan hak angket kecurangan pemilu di 2024. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, saya kira adanya dugaan-dugaan yang kemudian yang saya lihat begitu kan selama ini, maka bisa diprediksi Jokowi akan ketar-ketir begitu. Bahkan Rocky Gerung pun dalam hitungan ya mungkin bulan Mei Jokowi udah mengatakan udah jatuh kata Rocky Gerung begitu. Maka saya katakan sejak awal, karena memang hak angket ini kan agak lama prosesnya, maka setidaknya menurut saya pribadi alangkah baiknya dorong hak angket ini kepada semua ketua umum partai, baik dari 01 dan 03 begitu, sebagai bentuk mereka ya mengontrol ya bagaimana jalannya hak angket. Karena kabarnya ya PKB sudah mulai dibisiki begitu kan oleh dari seorang Jokowi ya, dibisiki, disampaikan salam, tapi hak angket tetap berjalan ya. PKB tidak terpengaruh sedikit pun soal soal godaan-godaan Jokowi ini begitu ya. PKB tidak terpengaruh sedikit pun. Saya kira inilah kegagalan seorang Jokowi untuk melobi partai PKB begitu. Jokowi wajib diturunkan, jangan sampai keburu pindah di EKN. Kalau bisa jangan tunggu sampai bulan Mei, lebih cepat lebih baik. Kami sudah muak dengan rezim ini katanya ya, komentar-komentar dari netizen. Jadi people power itu sebenarnya dalam undang-undang kita sebenarnya itu tidak boleh. Tetapi bagaimana untuk pemakzulan yang terjadi selama ini begitu kan? Karena pada dampaknya pemakzulan itu kan harus melewati angket ya. Angket terlebih dahulu gaungkan. Maka jalan satu-satunya demo itu, saya sering menyampaikan bahwa demo utamanya itu dorong hak angket dulu. Dorong hak angket dulu ya. Kalau hak angket itu didorong, gampang untuk memakzulkan seorang Jokowi ya, terus kemudian KPU bisa diaudit dan sebagainya, itu gampang sekali di situ. Maka saya kira inilah menjadi catatan penting bagi kita begitu kan, hak angket harus benar-benar digaungkan. Maka dimanapun kita berada silahkan teman-teman share video ini begitu kan ya, biar sampai dimanapun ya, kepada siapapun untuk menggaungkan hak angket. Tujuannya begitu. Maka saya pribadi begitu ya, untuk melihat bagaimana kita benar-benar bersatu di situ. Nih, aksi unjuk rasa tuntut DPR gulirkan hak angket kecurangan pemilu di 2024 ya. Seorang peserta pemilu seorang peserta unjuk rasa membawa poster saat menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wow, ibu-ibu di bulan puasa, mereka demi kebenaran, demi keadilan di situ begitu kan. Datang tanpa haus, tanpa membawa sedikit pun begitu kan ya. Atribut-atribut yang kemudian mereka lantangkan ya, turunkan seorang Jokowi. Aksi tersebut menuntut digulirkan hak angket guna mengusut dugaan-dugaan kecurangan pemilu di 2024. Terlihat politikus PDP Perjuangan ya Adian Napitulu menemui masa aksi yang menyuarakan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Maka dengan demikian saya kira ini bagus begitu kan. Ya PDIP sudah mulai bergerak sebenarnya. PDIP sudah mulai bergerak. Terus kemudian hanya menunggu Ibu Megawati saja sebenarnya. Ya kalau maju mundur saya kira tidak, karena Ibu Megawati, kata Pak Mahfud, karena saya yakin Pak Mahfud itu orang jujur begitu, mengatakan masih menunggu, tidak terburu-buru masalah soal hak angket ini. Salah satunya ya karena memang kader-kader dari simpatisan dari PDIP sudah menggaungkan hak angket di mana-mana begitu kan ya. Lalu itu sangat baik bagi kita begitu kan untuk menggaungkan hak angket. Maka saya pribadi sampai hari ini begitu kan ya, melihat dari PDIP itu kan ada yang berspekulasi mau maju mundur dan sebagainya, takut dan sebagainya. Pada kenyataannya saya berasumsi bahwa kalau memang hak angket ini benar-benar dijegal, wah selesai sudah. Percuma kita demo sana sini. Silahkan, karena apa? Karena sejak 2014, 2019 sampai 2024 saya mengamati betul bahwa demo itu ya hanya tuntunan-tuntunan belaka di situ begitu kan. Karena apa? Ya mereka semakin semangatnya untuk mencari keadilan, tapi pemerintah saat ini, rezim ini mendengarkan nggak begitu kan? Ya rupanya dari beberapa demo 3 hari ini tidak ada satupun begitu kan ya atensi dari rezim ini terkait dengan demo begitu. Apalagi yang dituntut masalah kecurangan. Nah, jalan satu-satunya adalah mari kita melihat hak angket itu. Hak angket itu menjadi krusial loh, menjadi tantangan bagi seorang Jokowi di situ. Maka jalan satu-satunya hak angket. Ya, boleh demo di mana-mana untuk menggaungkan bersama, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai isu ini menjadi sentral ya, demo fokus ke demo-demo terus begitu. Lebih baik tuntut ya mereka 01 dan 03, ketua umum partainya di situ begitu kan. Demo di depan ketua umumnya ya, terus kemudian aliansi yang harus kita gaungkan di situ begitu kan untuk mendorong hak angket. PKB sudah menandatangani hak angket ya, Nasdem sudah menandatangani, PKS sudah menandatangani. Agar ini hak angket lengkap dan cepat diproses dan cepat diterima dan disetujui, ya mending PDIP masuk di situ. Itu yang seharusnya kita kejar juga begitu kan. Maka kalau kita demo di depan KPU, di depan Bawaslu, pernah nggak didengarkan? Ya tidak didengarkan mereka begitu kan. Karena dampaknya bagi kami adalah demo itu kan bisa saja menjadi gertakan kepada siapapun, tapi pada kenyataannya kalau memang benar-benar didorong hak angket, ya hak angket itu jalan satu-satunya, itu hak angket, tidak ada yang lain. Kalau hak angket ya gagal, ya saya kira yang lain bisa gagal begitu, karena tidak punya kekuatan ya secara hukum kalau hanya demo-demo saja. Tapi bagi kami dengan adanya demo itu memberikan titik temu, memberikan peringatan kepada penguasa di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.